Desma membalikkan badan dan melangkah ke dalam rumah. Dari balik daun pintu kamar Astuti terdengar suara memanggil. "Desma, sini kamu." "Iya, Ma," jawab Desma, mendekati daun pintu kamar ibu mertuanya yang sedikit terbuka. "Masuk," terdengar suara perintah dari Astuti. Desma mendorong pelan daun pintu agar terbuka lebih lebar, lalu ia perlahan mendekati Astuti yang nampak sedang asyik. Menyuruh Biksumi menurunkan beberapa pakaian yang dipajang di dalam lemari kaca. Sebuah gaun berwarna krem dengan belah dada rendah sudah berada di tangannya. Dan di atas sebuah meja berwarna hitam telah tertumpuk pula beberapa kotak perhiasan. "Coba, kamu pakai gaun ini." "Desma, ini Mama beli 2 minggu yang lalu di Paris. Belum pernah dipakai sama sekali. Sepertinya cocok dengan ukuran badanmu," ujar Astuti sambil menyodorkan gaun itu pada Desma. Sikapnya tampak manis dan tidak seperti biasa. Desma menerima agak sedikit ragu. Melihat modelnya saja sudah membuat bulu kuduk Desma tegak berdiri. Gaun dengan belahan dada rendah jeles-jeles memamerkan kedua payudaranya. Bagian rok yang juga berbelah sampai ke pangkal paha pasti akan membuat syur mata lelaki yang memandang. Ditambah lagi gaun itu tanpa lengan dan sangat ketat, tentu saja seperti memakai busana, namun telanjang. Tapi karena tidak ingin membuat ibu mertuanya marah, Desma tetap menerima gaun itu dan mencobanya. "Nah, seperti itu, kamu nampak berkelas," seru Astuti, tampak senang. Ia mengelilingi dan mematut penampilan baru Desma, menantunya. Astuti lalu menyuruh Desma memakai perhiasan mulai dari kalung, gelang dan beberapa cincin yang semuanya terbuat dari logam mulia bermata berlian yang harganya mungkin melebihi harga 10 unit bus kota. Satu persatu perhiasan itu dipakaikan Biksumi ke tubuh Desma, mulai dari kalung, kemudian gelang dan jam tangan, lalu terakhir sebuah cincin bermata berlian besar yang dipakai di jari telunjuk. Astuti memandang dengan puas. Senyumnya mengembang menghiasi bibirnya yang dilapisi lipstik buatan negara Paris. Astuti menyuruh Desma bercermin di sebuah kaca besar yang ada di sudut ruangan itu. Desma menutup matanya, lalu beberapa saat kemudian ia membukanya perlahan dan mencoba menyaksikan penampilan barunya dalam pantulan cermin besar itu. "Ya Allah!" jerit Desma terkejut melihat dirinya di dalam cermin. Sepasang buah dadanya yang putih ranum menyembul di antara belahan gaun yang rendah. Pahanya sebelah kanan juga menyembul ketika kakinya melangkah karena bagian bawah kanan gaun itu memang berbelah sampai ke pangkal paha. Sebuah kancing berkilau disematkan di situ untuk mempermanis penampilan si pemakai busana itu. Desma meraba perhiasan yang bergantungan di tubuhnya. Ia merasa risih memakai itu semua. Di saat banyak orang menahan lapar, aku tidak pantas memamerkan kemewahan seperti ini. Prots, batin Desma. "Bagaimana? Desma, kamu suka?" tanya Astuti mendekati Desma yang nampak bengong di hadapan cermin. Maafkan Desma. Sepertinya Desma tidak cocok dengan busana seperti ini. Busana ini terlalu mengumbar aurat, Ma. Apalagi perhiasan ini. Sungguh tidak baik rasanya dipakai, sementara masih banyak orang yang menahan lapar di luar sana. Ma, ucap Desma pelan dan berhati-hati agar ibu mertuanya tidak tersinggung. Wajah Astuti langsung berubah menjadi merah padam. Sikapnya yang tadi manis kini berubah bengis. Kemarahan jelas terpancar dari pandangan matanya yang menyorot tajam. "Hei Desma, kamu tahu tidak? Kemana saja kamu melangkah, banyak kamera yang menyorot penampilanmu. Wajah dan penampilanmu akan dilihat banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kamu itu istri pengusaha kaya yang memiliki banyak perusahaan, bahkan stasiun televisi. Kamu mau mempermalukan keluarga kami." Hardik Astuti dengan sangat marah sambil menunjuk wajah menantunya. "Oke, kalau kamu tidak mau memakai gaun ini, sini cepat buka." Astuti berteriak marah dan menarik gaun yang dipakai oleh Desma. Desma kemudian menanggalkan gaun itu dan menggantinya dengan pakaian yang ia kenakan semula. Semua perhiasan kini juga sudah teronggok di atas meja hitam. Desma menatap lembut wajah ibu mertuanya yang terbungkus emosi. Perlahan Desma berkata, "Ma, sebenarnya manusia itu dihargai bukan karena hartanya. Ma, tapi tergantung bagaimana kita menghargai orang lain. Justru karena keluarga kita selalu tampil di berbagai berita dan acara di televisi, semua mata memandang kita. Orang kaya tentu akan senang melihatnya, Ma.
Tapi bagaimana dengan orang miskin yang mungkin saja sedang menahan lapar? Mereka akan sedih, Ma. Jika memang kita banyak rejeki, apakah tidak lebih baik kita membantu mereka? Atau sekurang-kurangnya, kita membatasi diri untuk tidak tampil bermegahan di hadapan orang yang sedang meratapi nasibnya yang kurang beruntung. Kata-kata Disma bukannya membuat dingin hati Astuti. Wejangan menantunya itu seakan menguliti dirinya. Hei, pintar sekali kamu menceramahi aku. Kamu pikir kami tidak pernah bersedekah? Hah? Semua masyarakat tahu berapa triliun uang yang keluarga kami hamburkan untuk membantu orang-orang miskin. Kalau toh mereka masih kelaparan, itu berarti mereka yang malas berusaha dan selalu mengharap bantuan. Bantah Astuti sengit. Ia tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Disma. Desma kehilangan akal memberikan pengertian kepada ibu mertuanya itu. Astuti memang terkenal sombong, dan kalau toh dia memberi kepada orang lain, maka itu harus disiarkan di televisi dan media sosial. Ia tidak suka orang lain membantahnya. Astuti ingin semua orang menyanjung dan memujanya. Baik, kalau kamu merasa keberatan dengan aturan di rumah ini, maka detik ini juga kamu harus keluar dari rumah ini. Suara bentakan Astuti menggelegar bagaikan sebuah bom molotov meledak. Mama bicara apa? Disma terperanjat mendengar ultimatum yang dikumandangkan ibu mertuanya itu. Namun, Astuti sudah seperti kesetanan. Ia meraih, lalu mendorong tubuh Disma keluar kamarnya. Dan bukan sampai di situ saja, Astuti kemudian menyeret Disma sampai ke pintu pagar. Lalu dengan kasar ia kembali mendorong tubuh Disma keluar. Desma menangis dan memanggil Astuti berkali-kali. Dua orang petugas satpam yang bertugas di pintu gerbang tampak terkejut, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tutup dan kunci pintu pagar. Perintah Astuti tegas kepada mereka. Kedua satpam itu dengan berat hati melaksanakan perintah Astuti. Jangan coba-coba menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Tambah Astuti mengancam kedua satpam itu, lalu pergi meninggalkan Disma yang berulang kali memanggilnya. Setelah berulang kali memanggil ibu mertuanya, tapi tetap tidak diindahkan Astuti, Desma kemudian perlahan bangkit dan mulai berjalan tanpa alas kaki. Ia memutuskan untuk pergi dari keluarga itu. Disma juga tidak berkeinginan untuk menemui Tuan Junara suaminya, atau Tuan Besar Sudarta ayah mertuanya. Disma tidak mau kehadirannya di rumah itu hanya membuat ketidaknyamanan terhadap ibu mertuanya. Dengan menggunakan sehelai selendang tipis, Disma menutup wajahnya dan meninggalkan tempat itu. Ia tidak mau dilihat orang atau wartawan, apalagi sampai masuk berita yang tentu akan mencoreng nama baik keluarga suaminya. Desma memandang cincin di jarinya. Satu-satunya harta berharga yang ia punya hanya cincin itu. Lalu dengan menumpang ojek Disma, kemudian mencari toko yang bisa membeli cincin itu. Walaupun terpaksa, Disma harus menjualnya. Ia pun memahami bahwa cincin itu hanya bisa dijual dengan harga jauh di bawah standar. Tapi setidaknya, itu bisa menyelamatkan hidupnya saat ini.